Dewa Medis Terkuat. Bab 805. Pukulan Xiao Chen langsung menghancurkan dantian lawan di tempat, menyebabkan Ye Qingtong memuntahkan darah. Wajahnya pucat pasi. Matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tamat. Benar-benar tamat. Bagi seseorang seperti dia, hancurnya kultivasinya hampir merupakan hukuman mati. Di lubang cacing yang luas dan sangat berbahaya, menjadi orang yang tidak berguna terkadang bahkan lebih buruk daripada kematian. Tidakkah kau lihat bagaimana Tuan Xiao Chen, Lin Zentian, diganggu pada akhirnya setelah hanya mengalami patah lengan dan beberapa luka? Ye Qingtong selalu mendominasi dan menindas banyak orang. Dia menyinggung banyak musuh. Bahkan di antara saudara-saudaranya sendiri, dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah diganggu olehnya dan membencinya. Sekarang dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Tidak seorang pun di keluarga Ye akan mengasihaninya. Semua orang akan datang dan menginjak-injaknya dengan keras. Kamu membunuhku. Kenapa kamu tidak membunuhku? Xiao Chen berkata dengan tatapan dingin. Membunuhmu akan terlalu mudah bagimu. Setelah dia selesai berbicara, dia melepaskan beberapa kapal perang spiritual dari kuali ilahi Jiushu, dan kemudian melemparkan Ye Qingtong, yang telah menjadi orang tidak berguna, ke geladak. Bawa dia pergi dan biarkan dia tetap hidup. Aku ingin menggunakannya untuk ditukar dengan tuanku. Ya. Po Jun setuju dan membawanya ke kabin di bawah dek. Bawa istrinya ke sini juga, supaya dia bisa menonton pertunjukan yang bagus. Ya. Ye Qingtong sangat marah, matanya merah. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Sayangnya, tidak seorang pun akan memperhatikannya. Baru pada titik inilah Ye Qingtong akhirnya mulai menyesal. Dia mulai menyesali dirinya sendiri. Mengapa dia begitu kejam? Mengapa dia mengejar guru Xiao Chen, Lin Zentian? Jika dia tidak sebodoh itu, tidak menindas orang lain, tidak mendorong Lin Zentian sampai mati, mengapa dia berakhir seperti ini? Hahaha. Pembalasan. Pembalasan. Ini semua pembalasanku. Ye Qingtong menangis dan tertawa, seolah-olah dia sudah bodoh. Tapi Xiao Chen sama sekali tidak mengasihaninya. Bajingan macam ini adalah belatung yang jahat. Dia tidak bisa lagi disebut manusia. Menunjukkan belas kasihan kepadanya akan menjadi noda pada semua yang adil dan bersinar di dunia ini. Setelah berurusan dengan Ye Qingtong, Xiao Chen menatap langit berbintang yang jauh dengan tatapan dingin dan berkata, sampaikan perintahku dan sebarkan berita tentang Ye Qingtong segera. Beritahu keluarga Ye bahwa aku, Xiao Chen, sedang menunggu mereka di sini. Minta mereka untuk membawa tuanku ke sini untuk ditukar dengan Ye Qingtong. Kalau tidak, aku akan memberikan istri dan putri Ye Qingtong kepada semua kultivator di lubang cacing untuk dinikmati. Ya, hati Xiao Wange terkejut dan matanya dipenuhi dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa masalah ini telah mencapai titik paling serius. Mulai sekarang, Xiao Chen, seluruh keluarga Ye, dan bahkan keluarga Dongfang, semuanya menjadi musuh bebuyutan. Dan mereka adalah jenis musuh bebuyutan yang tidak bisa mati lagi. Keluarga Ye dan keluarga Dongfang tidak akan pernah membiarkan Xiao Chen pergi dengan mudah. Tampaknya akan ada badai berdarah lagi di seluruh lubang cacing. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terlibat kali ini. Dia tidak tahu apakah Xiao Chen akan menang atau kalah kali ini. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, perintah itu segera diteruskan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, masalah ini tersebar ke seluruh kota Griffin. Tidak mungkin, Anda tahu, salah satu protagonis dari masalah ini adalah putra tertua dari keluarga Ye, Ye Qingtong. Tanda seru. Status macam apa dia? Selama ini, di lubang cacing, dialah satu-satunya yang menindas orang lain, bagaimana mungkin orang lain menindasnya? Sekarang seseorang akhirnya dapat mengambil tindakan dan mengendalikannya, siapa yang tidak akan senang? Tentu saja, ini bukan hal yang paling menarik. Hal yang paling menarik adalah ada orang di dunia ini yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Ye. Tepatnya, mereka menyerang keluarga Ye dan keluarga Dongfang pada saat yang sama. Bagaimanapun, putri tertua keluarga Dongfang, Dongfang Qianmei, adalah istri Ye Qingtong. Dan sekarang, suami dan istri itu ada di tangan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak menyatakan perang terhadap keluarga Dongfang, bagaimana mungkin keluarga Dongfang memaafkannya? Akan aneh jika mereka tidak mengambil tindakan untuk menguliti Xiao Chen hidup-hidup. Dua keluarga paling berkuasa di kota Griffin menyerang pada saat yang sama. Seberapa serukah hal itu bagi orang-orang? Ini adalah pertempuran tingkat atas yang langka yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Di sini, semua orang bersemangat, dan di sana, keluarga Ye,
sebagai salah satu protagonis dalam drama ini, sangat marah. Hal sebesar itu terjadi pada keluarga Ye. Keluarga atas yang bermartabat itu langsung menjadi bahan tertawaan seluruh kota Griffin. Bagaimana orang-orang bisa mentolerir ini? Tanda seru. Bajingan. Brengsek. Bocah bau ini, aku harus mencabut uratnya, mengupas kulitnya, menggiling tulangnya dan menyebarkan abunya, dan membiarkannya hidup selamanya dan tidak pernah bereinkarnasi. Di aula keluarga Ye, leluhur keluarga Ye sudah menjadi gila. Hampir semua yang ada di aula keluarga Ye akan hancur berkeping-keping olehnya. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Ini adalah rasa malu terbesar yang belum pernah dialami keluarga Ye selama bertahun-tahun. Sejak dia dipromosikan menjadi Dewa Pejuang 100 Domain, siapa yang berani bersikap lancang kepada keluarga Ye? Beraninya kau menargetkan keturunan langsung dari keluarga Ye. Xiao Chen sangat sombong, dia pantas dihukum mati. Kakek, tolong jangan marah-marah sampai kakek jatuh sakit. Ya, leluhur. Kamu adalah pilar keluarga Ye kami. Jika kamu marah, apa yang akan dilakukan keluarga Ye kami? Apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja. Kalian sampah, biasanya aku menyuruh kalian untuk mendisiplinkan garis keturunan kalian sendiri. Bagaimana kalian mendisiplinkan mereka? Seorang perunggu, anak yang baik. Tapi kalian memaksanya untuk dididik menjadi generasi kedua yang kaya raya. Apa yang terjadi sekarang? Keluarga Ye tidak hanya kehilangan semua reputasi mereka, tetapi mereka juga kehilangan segalanya. Bahkan Dewa Pejuang 100 Domain di masa depan tidak lagi menjadi ancaman. Aku benar-benar ingin menebas kalian sampai mati. Semua orang begitu ketakutan hingga mereka semua berlutut di tanah. Grandmaster, tenanglah. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan, agar kami bisa menangkap bocah nakal itu. Kami bisa menebus dosa kami. Menebus dosa adalah omong kosong. Kali ini, aku akan pergi sendiri dan melihat siapa ahli yang berani mengacaukan keluarga Yeku di kota Griffin. Aku pasti akan menguburnya sampai mati. Leluhur itu bijaksana. Kita akan mengikuti leluhur itu dan pergi mencari anak itu bersama-sama. Pada saat ini, seorang murid keluarga Ye tiba-tiba menyerbu masuk dari luar. Leluhur. Leluhur. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Leluhur keluarga Ye melotot tajam. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Keluarga Yeku belum hancur. Aku belum mati. Murid itu segera berlutut di tanah dan gemetar sambil berkata. Keluarga Dongfang ada di sini. Bab 806. Seseorang dari keluarga Dongfang. Leluhur keluarga Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Tekanan yang sangat hebat membuatnya merasa tidak berdaya. Lihat. Lihat. Keluarga Dongfang telah datang ke rumah kita. Kalian benar-benar mempermalukanku. Setelah mengatakan ini, Patriark Ye segera menoleh ke arah murid keluarga Ye yang berlutut dan berkata. Kenapa kau masih berlutut? Kenapa kau tidak menyambut mereka? Apa kau mencari kematian? Ya, ya, ya. Murid keluarga Ye berlari keluar dengan cepat, dan segera, dia disambut oleh beberapa pria parubaya di alam Dewa Perang. Leluhur Ye. Leluhur keluarga Dongfang memintaku untuk datang ke sini dan bertanya kepada leluhur Ye apa yang terjadi dengan Xiao Chen. Putri keluarga Dongfang saya telah dipermalukan. Bisakah Anda memberi kami penjelasan, Tetua Ye? Patriark Ye berkata dengan sedikit rasa bersalah. Ini semua salah keluarga Yeku. Kami ceroboh sesaat. Jangan khawatir. Aku akan memimpin tim untuk memotong-motong Xiao Chen kecil itu menjadi beberapa bagian. Nenek moyang keluarga Dongfang saya berkata bahwa jika keluarga Ye tidak dapat menangani masalah ini dengan baik, keluarga Dongfang tidak akan pernah melepaskannya. Jika terjadi perang pada saat itu, keluarga Ye tidak boleh menyalahkan keluarga Dongfang saya. Patriark Ye mengangguk. Tentu saja aku tahu ini dengan jelas. Keluarga Ye akan segera berangkat. Ayo pergi sekarang. Keluarga Ye tidak takut dengan keluarga Dongfang. Kedua keluarga itu memiliki kekuatan yang hampir sama. Namun, yang ditakutkan oleh leluhur Ye adalah jika keluarga Dongfang berperang, kerugian keluarga Ye akan sangat besar. Di lubang cacing, setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Tidak seorang pun tahu pada langkah mana mereka akan salah perhitungan, yang menyebabkan seluruh keluarga secara bertahap jatuh ke dalam kehancuran. Pasukan keluarga Ye bergerak cepat, mengerahkan hampir setengah dari aset mereka. Leluhur keluarga Ye bahkan secara pribadi memimpin pasukannya maju hanya untuk menghadapi Xiao Chen. Ketika orang-orang dari keluarga Ye tiba di daerah tempat Xiao Chen mengatakan mereka akan bertarung, daerah kehampaan ini sudah penuh dengan orang.
Sekilas, kekosongan itu dipenuhi oleh para kultivator tersembunyi. Mereka datang untuk menyaksikan pertempuran yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun ini. Keluarga Ye, salah satu keluarga teratas di kota Griffin, terprovokasi dan garis keturunan langsung mereka pun terperangkap. Ini sungguh memalukan. Serangan balik macam apa yang akan dilancarkan keluarga Ye, itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang ini. Pada saat yang sama, apa yang lebih dinantikan orang-orang ini adalah, siapakah Xiao Chen? Perlawanan macam apa yang bisa mereka lakukan? Lihat, keluarga Ye ada di sini. Keluarga Ye ada di sini. Seperti yang diharapkan dari keluarga Ye. Melihat jumlah dan ukuran kapal perang Lingwu, hanya ada beberapa keluarga di seluruh kota Griffin yang dapat memproduksinya. Anak bernama Xiao Chen itu benar-benar berani memprovokasi keberadaan keluarga Ye. Aku khawatir dia akan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Huff. Ada orang yang terlahir bodoh. Tanpa pendidikan, mereka bahkan tidak tahu nama mereka sendiri. Kerumunan membuat gelombang ejekan, dan anggota keluarga Ye perlahan memasuki medan bintang. Di antara para penonton, ada banyak keluarga yang bersembunyi di antara mereka. Bahkan ada anggota keluarga Long dari sebelumnya. Ayah, anak itu telah memprovokasi keluarga Ye kali ini. Aku khawatir dia benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Ngomong-ngomong, orang ini sebenarnya tidak terlalu menyebalkan. Dia pernah mengganggu kasino keluarga panjang kita sebelumnya, tapi dia juga membuat kita kehilangan 100 juta kristal roh kelas atas. Namun, anak ini tidak boleh, sama sekali, memprovokasi keluarga Ye. Keluarga Ye tidak seperti keluarga Long kita. Kekuatan mereka jauh lebih kuat. Apa yang kau tahu? Anak ini tidak punya kartu truf yang pasti. Apakah kau pikir dia berani memprovokasi keluarga Long? Semua orang terkejut. Ayah, apakah maksudmu anak ini masih bisa menahan serangan keluarga Ye? Elder Long berkata dengan tatapan mata muram. Aku hanya menebak. Jika kau benar-benar bertanya padaku, aku tidak bisa menjelaskannya. Namun, ada satu hal yang cukup jelas bagiku. Yaitu, anak ini bukanlah dewa pejuang 100 domain biasa. Jika memang begitu, dia tidak akan dengan mudah menantang keluarga Ye untuk berduel hari ini. Lagi pula, yang terpenting, jika memang begitu, dia tidak akan dengan mudah menundukkan dewa perang 100 domain seperti Huang Jingyu sebagai budaknya. Mungkin karena senior Huang diancam olehnya. Haha, kalian terlalu banyak berpikir. Dari sorot mata Patua Huang, aku bisa dengan mudah tahu bahwa dia benar-benar takut pada Xiao Chen. Dia tidak hanya berpura-pura. His. Semua orang terkesiap. Betapa mengerikannya Xiao Chen. Orang-orang dari keluarga Ye perlahan-lahan datang ke kapal Lingwu. Po Jun dan yang lainnya berdiri berjajar untuk melawan keagungan keluarga Ye. Keluarga Ye telah tiba. Beritahu Xiao Chen untuk segera keluar. Jika tidak, kami akan membunuhmu sekarang juga tanpa ampun. Perintah itu dipenuhi dengan tirani keluarga Ye. Banyak orang di kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka. Orang yang baru saja berteriak itu pastilah makhluk yang sangat kuat, kan? Itu adalah dewa perang 10 arah. Keluarga Ye memang mengagumkan. Mereka bisa dengan mudah mendatangkan dewa perang 10 arah untuk memberikan pidato. Mereka memang pantas menjadi salah satu keluarga teratas di kota Griffin. Di dalam kapal Lingwu, Xiao Chen terbangun dari pertapaannya. Sepasang mata yang memancarkan cahaya ungu. Selama masa retret ini, ia menyerap 100.000 ki ungu primordial lainnya, dan ki ungu primordial di tubuhnya telah disempurnakan menjadi 300.000 penuh. Anda tahu, di seluruh alam dewa Do 100 domain, paling banyak, seseorang hanya dapat memurnikan 999.999 ki ungu primordial, bahkan tidak 100.000. Dan sudah berapa lama Xiao Chen berada di alam dewa pejuang 100 alam? Saya khawatir ini bahkan belum mencapai setengah bulan. Mampu mencapai level ini sudah cukup untuk menunjukkan bakat Xiao Chen. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya tidak berhubungan dengan peta Hongmeng di tangan Xiao Chen. Dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan tenang. Seni abadi yang kudapatkan kali ini tidak memiliki cara menyerang. Sebaliknya, itu adalah formasi pengikat, formasi jaring surgawi. Dan formasi penekan, formasi bulan darah sura. Cukup mengecewakan. Setelah jeda, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lupakan saja. Terkadang, formasi tambahan juga sangat berguna. Lagi pula, aku tidak kekurangan formasi ofensif sekarang. Pada saat ini, suara Xiao Wange datang dari luar pintu. Tuan Xiao,
Orang-orang dari keluarga Ye ada di sini. Apakah Anda ingin pergi sekarang? Aku sudah tahu, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen perlahan berdiri, dan pintu ruangan terbuka secara otomatis. Melihat Xiao Chen, jantung Xiao Wange berdebar kencang. Xiao Chen sangat berbeda dari sebelum dia mundur. Auranya tampaknya telah diperkuat beberapa kali. Bagaimana dia melakukannya dalam waktu yang singkat? Apakah dia seorang dewa? Bersambung.